Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan ada rencana perombakan kabinet. Pernyataan ini disampaikan saat awak media bertanya rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mendatang. Sinyal reshuffle kabinet menguat setelah Partai Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Saat ditanya awak media soal deklarasi Nasdem, Presiden Joko Widodo menegaskan ada rencana perombakan kabinet. Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Sebelumnya, politisi Nasdem Sulvan Lindan menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Joko Widodo menuai protes dari PDI Perjuangan. Sulvan lalu mengklarifikasi dan menyebut ada konteks di balik pernyataan itu. Kepada Kompas TV, Sulvan Lindan menjelaskan konteks pernyataannya agar tidak dipahami saling bertabrakan. Sulvan menyebut antitesis yang dimaksud adalah pendekatan berpikir antara Anies dan Jokowi, di mana Sulvan menilai Jokowi lebih menggunakan pendekatan implementatif, sementara Anies memilih pendekatan konseptualisasi. Pengurus DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono menyebut statement Anies antitesis Jokowi memiliki makna politis karena terkait etika posisi Nasdem yang masih berada di koalisi pemerintahan. Bagi kami bahwa statement antitesis Pak Jokowi itu maknanya sangat dalam ya. Perbedaan yang sangat tajam. 360 derajat namanya saja antitesis begitu. Berkaitan dengan kata-kata antitesis. Ya. Tentu itu juga berkaitan dengan etika politik. Terkait pernyataan Anies antitesis Jokowi, Partai Nasdem telah menonaktifkan Sulvan Lindan dari kepengurusan DPP. Dalam keterangan tertulis, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan. Saat ini Partai Nasdem memiliki 3 menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf, yaitu Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. 19 Oktober 2023 baru akan dibuka pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Sejauh ini baru Partai Nasdem yang mendeklarasikan bakal Capres. Tim Liputan Kompas TV. Apakah Kabinet Jokowi Ma'ruf memang harus di-reshuffle usai Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024? Kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa kabar? Kabar baik, halo. Mas Toto, memang harus reshuffle setelah Nasdem menyatakan akan mengusung Anies? Saya pribadi melihat sebetulnya sih tidak ada sebuah korelasi langsung ya. Kalau berbicara mengenai partai mendeklarasikan capres kan juga dilakukan oleh Gerindra, dilakukan oleh PKB, katakanlah Golkar pun bahkan sudah menyatakan akan mencalonkan Erlangga ketumnya. Jadi dalam kapasitas itu, dalam konteks itu menurut saya nama Anies punya bobot yang sama. Hanya tafsir saja dan persepsi kan selama ini yang mengatakan bahwa Anies ini bermusuhan dengan Jokowi. Tapi catatan kritisnya buat Nasdem adalah bukan mengenai nama Anies Baswedan sendiri. Tapi ketika rumor yang menguat adalah koalisi mendukung Anies akan dilakukan bersama dengan 2 partai oposisi, disitulah problem muncul. Kalau menurut saya pribadi, secara kode etik, kalau Nasdem pada akhirnya akan mendeklarasikan Anies Baswedan bersama dengan 2 partai oposisi, dalam hal ini PKS dengan Demokrat, logikanya atau kode etiknya harusnya Nasdem mengundurkan diri dari barisan koalisi, termasuk dari kabinet. Kenapa? Sederhana saja, ketika sudah menyatakan diri bergabung dengan oposisi, artinya kan secara tidak langsung Nasdem menyatakan bahwa mereka sudah berbeda cara pandang dengan rezim sekarang. Mereka sudah memiliki platform dan mindset yang berbeda dengan
pemerintahan yang berjalan sekarang. Alangkah baiknya fokus saja dalam upaya membangun koalisi baru, termasuk tidak menjadi beban buat koalisi yang ada sekarang. Meskipun Nasdem mengatakan urusan 2019 dan 2024 itu adalah dua hal yang berbeda, Nasdem menyatakan juga masih akan tetap solid mendukung Presiden Joko Widodo dan pemerintahan yang sampai 2024 mendatang. Loh, bergabungnya dengan partai oposisi, apalagi menggunakan alasan bahwa ada kesamaan platform, artinya kan ada perbedaan cara pandang dengan yang mereka sudah sepakati sekarang. Poinnya jadi balik lagi ini bukan tentang Anies ya. Bagaimana kode etik ketika menyatakan diri bergabung dengan partai oposisi. Satu contoh kecil deh, Nasdem kan mengklaim bahwa partainya adalah yang paling pasang badan dalam konteks kenaikan BBM. Karena kebetulan Ketua Komisi 7-nya juga adalah Mas Sugeng Pramoto adalah kader Nasdem dan mereka pasang badan begitu ya. Di sisi lain kita lihat misalnya dalam konteks kebijakan BBM, PKS dan Demokrat jelas menolak. Di situ kan kemudian tidak bisa kita kemudian memisahkan bahwa itu nanti kan, bahwa itu akan terkait dengan 2024 dan sesudahnya. Tidak mungkin, karena ketika koalisi sudah dideklarasikan, artinya di situ ada komunikasi, dan ketika kemudian ada perbedaan pendapat dari sisi cara pandang terhadap jalan negara ini ke depan, saya pikir sulit untuk kemudian Nasdem bisa berjalan di barel yang berbeda. Mas Toto, kalau kita dengar pernyataan Pak Jokowi kan beliau menyatakan bahwa rencana selalu ada, tapi pelaksanaannya nanti. Apa yang bisa Anda baca dari pernyataan itu? Saya kok melihat sebetulnya tidak bisa ditafsirkan bahwa akan ada reshuffle terkait dengan reshuffle politik apalagi ya. Karena pertanyaannya kan sebetulnya kan terkait bukan mengenai reshuffle dalam artian tata kinerja, tapi pertanyaan dari teman jurnalis tadi kan lebih dalam konteks tata ulang koalisi karena dikaitkan dengan Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Kalau melihat jawaban Pak Jokowi sebetulnya kan jawabannya sangat implisit. Tidak menyebutkan subjeknya, tidak menyebutkan kapannya, dan saya pikir tadi jawabannya kan hanya sebatas pada selalu direncanakan, tinggal kapan diputuskan. Ya memang betul secara normatif kan memang rencana reshuffle bisa terjadi kapanpun, dan evaluasi kinerja kan selalu dilakukan kapanpun. Jadi kalau menurut saya tadi tidak bisa kita artikan bahwa memang sudah ada keputusan akan melakukan reshuffle, tetapi bahwa tadi spekulasi saya ya ditujukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian katakanlah merespon dari bagaimana sikap sebagian, saya katakan teman-teman Nasdem yang katakanlah pasca deklarasi Anies kemudian menurut saya mengeluarkan beberapa pernyataan yang tidak etis minimal oleh Zulfan Lindan, terutama ketika mengatakan Jokowi adalah antitesis, Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi. Menurut saya tadi adalah respon dari Jokowi dengan gaya Jawanya begitu ya, untuk kemudian meminta Partai Nasdem secara tidak langsung minimal untuk menertibkan statement dari kadernya yang berpotensi mengganggu hubungan baik antara Surya Paloh dengan Jokowi ataupun Nasdem dengan pemerintahan saat ini. Oke, kalau menurut Anda tadi kan kalau memang sudah nggak sejalan, kenapa nggak mundur aja? Jadi kalau misalnya pun memang ini ada perombakan kabinet ataupun tidak ada perombakan kabinet, apa yang kemudian terjadi nanti kalau memang jadi dirombak atau kalau memang tidak jadi dirombak? Ya, kalau saya pribadi melihat sebetulnya dari sisi statement yang dikeluarkan oleh Surya Paloh ketika deklarasi Anies, di alinea terakhir kan jelas menyatakan bahwa mereka konsisten akan tetap menjaga pemerintahan Jokowi sampai berakhirnya, gitu kan. Tapi kita tahu juga ada statement katakan dari satu kadernya, Zulfan Lindan, yang bukan hanya pertama kalinya ya, kemudian mengeluarkan statement yang menurut saya kurang produktif. Kalau Nasdem terus-menerus mendiamkan kader yang seperti ini ya, pada akhirnya kan sulit untuk kemudian tidak diartikan oleh partai lainkah, oleh mungkin oleh Pak Jokowi kah bahwa memang tidak ada keseriusan dalam usaha konsisten menjaga pemerintahan ini. Jadi tugas pertama menurut saya buat Partai Nasdem adalah ya memastikan bukan hanya berhenti pada pidato Bang Surya, tapi bagaimana kader-kadernya kemudian menciptakan statement yang produktif. Satu contoh lagi misalnya, saya agak kaget dengan billboard misalnya atau spanduk yang dipasang dengan menggunakan bahasa Nasdem partaiku, Jokowi, Anies presidenku.
Itu kan berbahaya. Yang seharusnya boleh dilakukan adalah Nasdem partaiku, Anies capresku. Kalau Anies presidenku, artinya ada 2 presiden dong. Oke. Itu saja sudah tidak cukup produktif. Itu yang menurut saya harus disikapi dengan lebih hati-hati ketika Nasdem ingin menggunakan haknya mendeklarasikan capresnya lebih dini. Di sisi lain juga punya kewajiban untuk menjaga posisinya dalam barisan koalisi. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia.